Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi dengan judul Job Safety Analysis atau analisa kerja aman. Sebelum kita memulai acara diskusi ini, mari kita berdoa supaya apa yang kemudian akan kita pelajari ini membawa manfaat bagi kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas terkait dengan Job Safety Analysis atau analisa kerja aman. Job Safety Analysis ini juga dalam beberapa kesempatan disebut juga dengan Job Hazard Analysis atau analisa bahaya keselamatan ya, analisa bahaya seperti itu. Sehingga dalam hal ini Job Safety Analysis, JSA ataupun CHA itu sama-sama saja, hanya perbedaan dalam hal penyebutan saja. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian CSA, dasar pemikiran CSA, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan CSA, tahapan pembuatan CSA, kemudian evaluasi CSA, dan juga komunikasi CSA. Baik, apa yang dimaksud dengan CSA atau Job Safety Analysis? Dalam standar dari OSHA 3071 disebutkan, CSA adalah is a technique that focuses on job tasks as a way to identify hazard before they occur. Apa maksudnya? Jadi dari OSHA 3071 itu menyampaikan bahwasanya CSA itu adalah teknik yang dilakukan berdasarkan pekerjaan untuk identifikasi bahaya tertentu. Jadi CSA ini bukan merupakan suatu alat atau bukan merupakan suatu barang yang kemudian terlihat, tidak, tapi dia berupa suatu teknik. Dan teknik ini dikemas dalam bentuk suatu tabel yang kemudian dapat Anda isi sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan yang Anda lakukan. Teknik ini atau CSA ini idealnya dibuat sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Sehingga dalam hal apabila seseorang akan melakukan suatu pekerjaan, sebelum pekerjaan itu dimulai sudah dilakukan analisa-analisanya terlebih dahulu. Sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian di luar daripada analisa itu yang kemudian dilakukan. Harapannya dengan penerapan CSA ini nantinya suatu pekerjaan itu dapat dilakukan dengan baik, potensi-potensi terkait dengan bahaya dalam pekerjaan tersebut diidentifikasi dan telah dikendalikan, sehingga pekerjaan dilakukan dengan aman. Oke. Dalam hal penerapan di lapangan, terkadang ada yang bingung terkait dengan aplikasi CSA dan juga SOP. Job Safety Analysis versus Standard Operating Procedure. Apa perbedaan dari kedua hal ini? Perbedaannya sebenarnya cukup signifikan. CSA itu dapat berfungsi sebagai SOP apabila SOP suatu pekerjaan itu belum ada. Sedangkan SOP itu berisi tentang tata cara kerja yang aman. Nah, sehingga dalam hal ini antara CSA dan juga SOP berbeda dari sisi hal fungsinya. Biasanya dalam CSA itu dia bisa dibuat sebelum pekerjaan itu dimulai dalam waktu yang singkat, tapi SOP itu melalui beberapa tahapan tertentu. Oke, yang kedua, membuat CSA itu dapat dibuat secara langsung. Nah, sedangkan kalau SOP suatu pekerjaan idealnya sebelum membuat SOP itu harus didahului dengan pembuatan CSA. Oke. Dari sisi isinya, CSA itu memiliki isi yang lebih lengkap dan juga terperinci. Sedangkan SOP itu berisi hal-hal yang umum terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian, hasil analisa CSA itu sampai ditemukan tipe-tipe bahaya yang ada. Sedangkan SOP
itu tidak sampai menjelaskan tipe-tipe bahaya spesifik yang ada. CSA dapat dipakai untuk mengevaluasi SOP, sedangkan SOP tidak bisa dipakai untuk mengevaluasi CSA. Nah, jadi gambarannya adalah SOP itu dia sifatnya general. Contoh misalkan kalau ada orang bekerja pengelasan, maka SOP-nya mungkin yang akan muncul adalah welding safety atau keselamatan dalam pengelasan. Itu berlaku umum, jadi ya pengelasan gitu aja. Tapi ketika ada risiko yang spesifik bertambah dalam kasus tersebut, contoh misalkan ada pengelasan tapi dilakukan di dalam confined space, atau pengelasan tapi dilakukan di atas ketinggian. Nah, SOP ini mungkin belum mencakup kondisi spesifik seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini diperlukan CSA untuk bisa menganalisa tipe bahaya sampai detail. Jadi CSA ini lebih detail daripada SOP. Oke. Apa dasar pemikiran CSA? Dasar pemikiran CSA ini dimulai dari adanya suatu kecelakaan. Jadi kecelakaan-kecelakaan yang ada kemudian diteliti dan dicari akar penyebabnya. Kesimpulan daripada penelitian tersebut adalah ternyata setiap kali kecelakaan yang terjadi itu selalu ada penyebabnya. Dan apabila suatu kecelakaan itu ada penyebabnya, pasti penyebabnya itu dapat dicegah atau dapat dikendalikan. Nah, sehingga inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pemikiran CSA. Bagaimana hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan melalui uraian-uraian tugas, di mana sebenarnya tugas utama dari suatu pekerjaan itu dapat diuraikan ke dalam beberapa tahapan. Dan dalam dasar pemikiran CSA ini akhirnya muncullah dalam menguraikan bahaya-bahaya yang kemudian mungkin bisa muncul, itu bisa dari tahapan-tahapan dari tugas yang kemudian sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Sehingga dalam hal ini, setiap tugas, setiap tahapan yang ada di tugas, di situ bisa dimunculkan bahayanya. Bisa jadi satu tugas atau satu tahapan tugas itu dapat muncul lebih dari satu bahaya. Oke, kemudian dasar pertimbangan yang terakhir adalah apabila setiap bahaya itu muncul, pasti ada solusi untuk mengendalikannya. Jadi tidak mungkin ada bahaya, tapi kemudian tidak terkendali sama sekali. Itu nggak mungkin sekali. Jadi pasti kalau ada bahaya, itu bisa dikendalikan. Seperti itu. Nah, keempat hal ini yang kemudian menjadi dasar pemikiran dalam pembuatan CSA. Kemudian apa sih manfaat CSA ini sendiri dalam aplikasi ketika di tempat kerja? Di antaranya adalah CSA yang dibuat oleh pekerja itu dapat dijadikan sebagai bahan pelatihan. Jadi apabila misalkan ada karyawan baru atau karyawan yang belum pernah sama sekali melakukan pekerjaan tersebut, dapat diberikan sosialisasi berupa CSA dalam bentuk pelatihan CSA ini. Karena materi yang ada di dalam CSA atau isi dalam CSA ini dapat menginspirasi karyawan, kemudian untuk bisa menuntun mereka dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah disajikan. Selain itu juga dalam pelatihan tersebut dapat disampaikan bahwa CSA ini bisa berfungsi sebagai instruksi kerja sebelum pekerjaan itu dimulai. Kemudian yang kedua, CSA ini dapat dijadikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar penyelidikan kecelakaan. Ibaratnya kalau misalkan ada suatu kecelakaan, kita sebagai investigator kecelakaan tersebut, kita dapat merujuk kepada dokumen CSA. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Apakah tahapan-tahapan di CSA itu dilakukan dengan runtut? Apakah bahayanya telah dimunculkan? Atau apakah sudah dikendalikan? Nah, itu dapat digunakan sebagai dokumen-dokumen bukti dalam penyelidikan kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, evaluasi kerja.
Jadi CSA ini dapat digunakan sebagai evaluasi suatu pekerjaan. Apakah pekerjaan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan CSA-nya atau belum? Ataukah mungkin CSA-nya ada yang belum sempurna, seperti itu. Sehingga dalam hal ini, dalam hal kita membuat atau kita memiliki CSA, itu dapat kita jadikan sebagai dasar untuk evaluasi kerja pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya atau evaluasi kerja pekerjaan yang sedang berlangsung. Kemudian CSA itu dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan SOP. Maksudnya SOP yang dimaksud ini adalah SOP yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, bukan SOP penyusunan CSA. Nah, ini kadang yang orang ditanya biasanya bingung antara SOP dan juga CSA duluan mana? Ya pastinya duluan CSA untuk pekerjaan tersebut yang spesifik. Nah, tapi jangan dibandingkan dengan SOP pembuatan CSA. Tentu SOP pembuatan CSA itu lebih dulu daripada CSA-nya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Siapa penanggung jawab CSA? Nah, siapa penanggung jawab CSA ini yang sering juga biasanya muncul pertanyaannya. Siapa sih yang membuat CSA itu? Nah, yang membuat CSA atau si penanggung jawab CSA itu adalah pengawas. Jadi tidak ada istilahnya orang K3 kemudian membuat CSA. Itu tidak sampai kemudian orang K3 itu membuat CSA. Kemudian, kenapa kok pengawas itu dijadikan sebagai penanggung jawab dalam job safety analysis ini? Nah, pertama karena pengawas itu adalah orang yang menguasai dan mempunyai kepentingan langsung dengan setiap jenis pekerjaan yang menjadi tugas dari anggota-anggotanya. Kemudian, yang kedua, pengawas itu memiliki riwayat atau histori kecelakaan yang paling lengkap di antara para anggota yang lain, karena pengawas ini pasti memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam pekerjaan yang sama. Oke. Kemudian pengawas itu memiliki kepentingan langsung untuk menyelamatkan anggotanya. Nah, jadi karena apa? Pengawas ini bertanggung jawab pada dua hal, yaitu satu bertanggung jawab pada kualitas, yang kedua bertanggung jawab pada safety atau keselamatannya. Nah, sehingga dia pasti memiliki kepentingan langsung untuk menyelamatkan anggotanya. Karena kalau anggotanya ada yang cedera, pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Oke, kenapa pengawas? Karena pengawas paling menguasai prosedur pekerjaan. Nah, ini biasanya para pengawas itu memang paling kreatif dalam memodifikasi suatu pekerjaan. Karena dia yang paling menguasai prosedur pekerjaan itu. Nah, sehingga dengan dasar inilah kemudian yang bertanggung jawab terhadap CSA itu adalah pengawas, bukan orang K3, seperti itu. Oke. Lalu siapa yang kemudian terlibat dalam pembuatan CSA? Yang terlibat dalam pembuatan CSA diantaranya adalah supervisor atau pengawas, kemudian si pekerja, dan juga yang terakhir adalah personal yang kompeten. Supervisor, pekerja, dan personel yang kompeten. Supervisor ini adalah pengawas tadi. Nah, jadi apa level pengawas yang kemudian menanggung jawab CSA? Yang menanggung jawab CSA itu paling tidak adalah pengawas yang telah memiliki anggota. Nah, itu. Jadi yang dikategorikan pengawas adalah mereka yang sudah memiliki anggota. Bisa mandor, bisa supervisor, ya, bisa superintendent. Nah, di situ silakan dibebankan kepada salah satu dari mereka. Kemudian yang kedua adalah pekerja. Pekerja yang akan melakukan pekerjaan itu harus dilibatkan dalam pembuatan CSA. Karena nanti mereka akan berpikir terkait dengan bagaimana metode dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, untuk itu, pekerja ini apabila dia terlibat, kita bisa menanyakan kepada mereka bagaimana metode yang paling tepat, efektif, dan juga selamat dalam melakukan eksekusi suatu pekerjaan yang dilakukan. Nah, sehingga dalam hal ini, pekerja perlu dilibatkan dalam pembuatan CSA. Kemudian yang selanjutnya adalah personel yang kompeten.
Nah, personel yang kompeten itu adalah tenaga profesional yang membidangi pekerjaan tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari bukti-bukti kompetensi dia. Bukti kompetensinya bisa dilihat dari pengalaman dia bekerja atau dari background pendidikan orang tersebut, ya. Sehingga dalam hal ini kita bisa berkonsultasi kepada mereka dalam hal pembuatan CSA ini. Oke. Kemudian personel yang kompeten itu diantaranya juga petugas K3. Ya, jadi orang K3 itu masuk ke dalam personel yang kompeten. Kenapa? Orang K3 itu memiliki bukti kompetensi berupa sertifikat, ya, berupa sertifikat kompetensi. Misalkan seorang ahli K3 umum, dia memiliki sertifikat kompetensi ahli K3 umum. K3 migas memiliki sertifikat kompetensi K3 migas. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai dasar bahwasanya orang K3 itu juga masuk dalam personil yang kompeten. Oke. 3 orang inilah yang kemudian terlibat dalam pembuatan CSA, sehingga ketiga-tiganya ini harus berdiskusi dalam pembuatan CSA. Oke. Yang keempat, bagaimana tahapan dalam membuat CSA? Tahapan dalam membuat CSA cukup sederhana, hanya meliputi 4 hal. Ya. Yang pertama adalah menentukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, menentukan tahapan-tahapan pekerjaan yang akan dilakukan dari pekerjaan yang sudah ditentukan pada tahap pertama. Kemudian yang ketiga, menentukan bahaya yang timbul setiap tahapan. Pekerjaan yang kemudian sudah ditentukan tahapannya pada poin kedua, kemudian dimunculkan bahaya-bahayanya apa saja dalam tahapan pekerjaan tersebut. Kemudian baru yang keempat, setiap bahaya yang kemudian timbul itu dibuatkan tindakan pengendalian. Jadi tindakan pengendaliannya apa? Itu kemudian yang ditulis. Oke, bagaimana cara kita menentukan jenis-jenis pekerjaan? Jenis pekerjaan yang memerlukan CSA itu memiliki kriteria, diantaranya adalah suatu pekerjaan itu paling sering atau dalam rekod kecelakaan orang K3, jumlah kecelakaannya paling banyak. Nah, gitu. Misalkan gini, di suatu area proyek, di tempat kerja, jumlah kecelakaan yang paling banyak itu dimunculkan dari orang sipil misalkan. Kasus kecelakaannya adalah tertusuk paku. Nah, maka dalam hal ini pekerjaan apa yang kemudian bisa sering menimbulkan tertusuk paku, maka pekerjaan itulah yang kemudian perlu dibuatkan CSA-nya. Yang kedua, atau pekerjaan yang menimbulkan cedera parah. Pekerjaan yang menimbulkan kematian, pekerjaan yang menimbulkan kecelakaan berakibat pada cacat permanen, patah tulang, dan lain sebagainya, itu juga perlu dibuat CSA-nya. Contoh misalkan bekerja di atas ketinggian. Siapapun orang pasti akan tahu kalau resiko daripada terjatuh, ya, resiko daripada bekerja di ketinggian adalah terjatuh. Dan kalau terjatuh dari atas ketinggian, bisa jadi efeknya adalah mati, atau kalau tidak adalah cacat permanen. Nah, sehingga dalam hal ini, bekerja di atas ketinggian itu dapat dikategorikan adalah salah satu pekerjaan yang membutuhkan CSA. Nah, begitu juga dengan tipe pekerjaan yang lain yang sejenis dengan bekerja di atas ketinggian ini, itu perlu dibuatkan CSA-nya. Kemudian yang ketiga, memiliki potensi terjadinya kecelakaan tertinggi. Nah, ini yang perlu. Katakan misalkan pekerjaan itu jumlah kecelakaannya masih jarang, tapi kemudian juga dia tidak menimbulkan kecelakaan tinggi, tapi dia memiliki potensi untuk terjadinya kecelakaan itu tinggi, maka dia juga perlu dibuatkan CSA-nya. Hanya berupa potensi saja, belum ada rekod kecelakaannya dan lain-lain, tapi kalau berdasarkan analisa, oh ini perkiraan akan menghasilkan kecelakaan yang banyak, maka itu harus dibuatkan CSA-nya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat adalah
jenis pekerjaan baru atau hasil modifikasi. Nah, dalam hal ini, apabila ada pekerjaan-pekerjaan baru, misalkan ada pekerjaan yang belum pernah sama sekali dilakukan di tempat tersebut, maka itu harus dibuatkan CSA-nya. Atau ada suatu pekerjaan yang sudah sering dilakukan, tapi kemudian ada modifikasi dari cara pelaksanaannya, maka itu juga harus dibikin CSA. Misalkan kita mau melakukan pengelasan. Pengelasan yang biasanya dilakukan adalah pengelasan di tempat yang biasa, di area terbuka. Tapi suatu ketika pengelasan tersebut dilakukan di dekat dengan bahan-bahan yang berbahaya, yang bisa terbakar. Nah, itu kemudian harus dibikinkan CSA-nya lagi. Meskipun CSA umum ya, terkait dengan pengelasan itu sudah ada. Nah, seperti itu. Oke, itulah yang kemudian perlu kita perhatikan dalam menentukan jenis-jenis pekerjaan. Jadi, tidak semua pekerjaan itu membutuhkan CSA. Hanya pekerjaan-pekerjaan yang memiliki keempat ciri ini yang kemudian perlu kita bikin CSA. Sehingga seorang petugas K3 itu harus mengidentifikasi semua pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan CSA dan yang tidak membutuhkan CSA. Oke. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan pekerjaan yang akan kita buat CSA, selanjutnya adalah kita membuat tahapan-tahapan pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana cara kita membuat tahapan pekerjaan? Kita bisa melakukan pengamatan pada orang yang bekerja yang serupa dengan pekerjaan itu. Tahu? Kemudian yang kedua, setelah kita mengamati langkah pekerjaan, maka kita bisa mencatatnya, lalu kemudian kita uraikan menjadi 5 sampai dengan 10 tahapan. Jadi tahapan dalam pembuatan CSA di sini terbatasi di minimal 5 tahapan sampai dengan maksimal hanya 10 tahapan. Apabila dalam menguraikan langkah pekerjaan ini kita mengalami kesulitan, kita bisa menanyakan kepada si pekerja itu sendiri untuk dapat menentukan tahapan-tahapan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, dari tahapan 5 tahapan sampai dengan 10 tahapan tersebut, kita urutkan langkah pekerjaannya. Jadi langkah pekerjaannya itu harus urut. Kalau pertama misalkan persiapan, kemudian kedua eksekusi pekerjaan, ketiga apa? Nah, itu harus urut. Jangan sampai diloncati. Katakan pertama persiapan, kedua finish, ketiga pelaksanaan pekerjaan. Nah, itu salah. Nah, ini harus urut atau harus tertib. Kemudian yang keempat, diskusikan langkah-langkah pekerjaan tersebut dengan pekerja. Nah, sehingga dalam hal ini mulai dari tahapan 1, 2, 3, 4 itu disempurnakan dengan diskusi langkah-langkah pekerjaan dengan pekerja itu. Barangkali ada masukan dari pekerja untuk tahapan-tahapan pekerjaan yang sudah disajikan. Ingat dalam hal ini, dalam menentukan tahapan pekerjaan, ya, karena pekerjaan ini dibuat oleh pekerja dan juga pengawas pekerjaan, maka posisi orang K3 itu adalah memberikan saran, memberikan masukan, barangkali terkait dengan format, terkait dengan urutan langkahnya. Nah, itu orang K3 fungsinya memberikan saran, bukan dia yang membuat. Karena dalam hal ini orang K3 adalah orang yang termasuk dalam personel yang kompeten. Oke, baik. Kemudian ini contohnya, ya, misalkan ada suatu pekerjaan yang dilakukan, yaitu contohnya menggerinda batang besi. Nah, mungkin tahapannya seperti ini. Gambarnya tersaji dalam slide-nya, di mana di situ gambar pertama kita lihat ada orang yang mau melakukan penggerindaan, dia mengambil batang besi terlebih dahulu. Nah, jadi di situ kita tulis tahapan pekerjaannya adalah mengambil batang besi yang akan digerinda. Kemudian yang kedua, kita lihat gambarnya, dia sedang melakukan penggerindaan. Nah, itu artinya di situ kita tulis tahapan pekerjaannya, bekerja meletakkan benda kerja ke roda gerinda. Oke.
Kemudian yang ketiga, kita lihat dia selesai menggerinda, kemudian ditaruhlah ke tempat yang baru. Nah, jadi di situ dia meletakkan benda yang telah digerinda ke tempatnya. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa menyaksikan ini menjadi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Seperti itu. Ini adalah menentukan tahapan pekerjaan. Kemudian setelah kita menentukan tahapan pekerjaan ini, lalu kita masukkan ke dalam formulir isian CSA. Jadi bentuknya dia berupa formulir atau sheet. Ya. Kita tulis tahap 1, tahap 2, tahap 3, sebagaimana yang ada di slide. Nah, itulah dalam kita membuat tahapan-tahapan pekerjaan untuk proses pembuatan CSA ini. Kemudian, setelah tahapannya tadi tersaji, maka selanjutnya adalah kita menentukan bahaya yang timbul dari setiap tahapan-tahapan tersebut. Nah, oke. Bagaimana hal tersebut dilakukan? Kita bisa memunculkan bahaya-bahaya yang timbul dalam setiap tahapan pekerjaan itu dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kita bisa melakukan kunjungan ke lokasi tersebut. Nah, untuk dapat menggali inspirasi kita dalam menentukan bahaya yang timbul, kita bisa observasi langsung ke tempat kerja. Dari observasi langsung itu kita nanti akan bisa menentukan, oh bahayanya A, oh bahayanya B. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan klarifikasi melalui wawancara dengan para pekerja yang terlibat. Kita bisa menanyakan bagaimana biasanya bahaya yang timbul apa, kecelakaan yang sering terjadi apa, terus kemudian apa yang dirasakan pekerja, seperti itu, melalui sesi wawancara dengan pekerja. Kemudian yang ketiga, kita lakukan analisa apakah dari bahaya-bahaya yang ada itu bisa kontak dengan manusia, mesin, bahan, dan juga lingkungan kerja. Misalkan nih contoh nih, ada orang menggerinda. Di situ muncul ada suara yang keras. Nah, kita perhatikan apakah suara tersebut dapat memapar ke telinga pekerja. Artinya apakah pekerja akan mendengar suara yang keras itu? Nah, apabila pekerja dimungkinkan untuk mendengar suara yang keras tersebut, maka kita bisa simpulkan ada bahaya kebisingan. Dan bahaya kebisingan bisa kontak ke manusia. Nah, itu yang kemudian disampaikan bahaya tersebut akan mengancam pada manusia. Kemudian yang keempat, tentukan semua bahaya yang ada dalam tahapan pekerjaan dan juga akibatnya. Nah, jadi di dalam kolom kedua pembuatan CSA ini dalam memunculkan bahaya, maka di situ kita harus menulis sumber bahayanya apa, resikonya apa, lalu akibat yang akan terjadi apa. Contoh dalam hal kebisingan ini dapat kita tulis ya di sana terdapat kebisingan yang dapat didengar oleh pekerja sehingga dimungkinkan pekerja bisa mengalami penyakit akibat kerja seperti itu. Nah, ini ditulis lengkap. Atau misalkan dalam kasus penggerindaan di situ terdapat bahaya berupa putaran batu gerinda yang dapat mengenai tangan pekerja sehingga pekerja bisa mengalami luka lecet. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dalam kolom kedua ini bahaya sampai kemudian ke akibatnya ditulis dalam bentuk kalimat yang lengkap dan mudah dipahami. Ingat, jangan terlalu bertele-tele dan juga terlalu panjang dalam membuat kalimat yang memunculkan bahaya yang timbul. Karena tujuan kita adalah CSA ini nantinya akan dikomunikasikan sehingga dia harus mudah dibaca dan mudah dimengerti. Oke, ini contohnya. Pada gambar yang tadi kita lihat ya di situ, pada saat tahapan pertama si pekerja yang mengambil batang besi, kita lihat ada kontak dari batang besi ke tangan pekerja. Jadi di sini kita tulis tangan kontak dengan bagian tajam besi sehingga bisa mengalami luka sayat. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat dia mengambil batang besi, tentunya batang besi itu bisa lepas. Kalau dia lepas dan mengenai kakinya, itu akan berakibat fatal. Sehingga dalam hal ini kita tulis, kaki pekerja dapat tertimpa batang besi yang diambil.
sehingga mengalami luka lecet. Nah, seperti itu. Pada gambar kedua kita lihat tangan kontak ya. Jadi si pekerja itu masih memegang besi yang tadi, tapi dia kemudian memaparkan besinya ke roda gerinda yang berputar. Sehingga kita lihat di situ ada bahaya roda gerinda atau putaran roda gerinda. Dan resikonya apa? Nah, kita munculkan tangan pekerja bisa kontak dengan roda gerinda sehingga mengalami luka sayat. Dan yang kedua, debu-debu hasil penggerindaan dan juga serpihan logam dapat memercik ke muka dan ke mata pekerja sehingga dapat mengalami luka tusuk seperti itu. Oke, kemudian kita lihat di situ pakaian pekerja pakai pakaian lengan panjang yang memiliki resiko bisa terbelit ya ke roda gerinda. Jadi kita tulis pakaian pekerja dapat terbelit roda gerinda dan mengalami luka potong, misalkan seperti itu. Oke, dan seterusnya. Pada tahapan ketiga juga sama. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Terkadang banyak orang-orang di lapangan yang kemudian menyepelekan tahapan dalam membuat CSA ini. Bahkan mereka kadang sering bertanya, gitu aja kok ditulis gitu. Padahal menulis ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya ingatan manusia terbatas dan jangkauan penglihatan manusia juga terbatas. Sehingga kalau kita tulis, maka hasilnya akan lebih detail dan dalam penyampaian atau komunikasinya itu menjadi lebih baik. Oke, lalu kita masukkan dalam kolom kedua, yaitu bahaya yang timbul. Kita perhatikan dari tahapan pekerjaan tadi, satu, kemudian masing-masing tahapan pekerjaan bisa muncul lebih dari satu bahaya. Nah, sehingga dalam hal ini kita perhatikan semakin ke kanan, nanti kolom CSA itu akan semakin lebar. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagian terakhir dalam buatan CSA ini adalah kita menentukan tindakan pengendaliannya. Ingat, dalam materi PPR kemarin telah dijelaskan terkait dengan tindakan pengendalian. Kita kenal dengan istilah hierarki kontrol resiko. Ya, gimana ada 5 tahapan, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan juga APD atau alat pelindung diri. Oke, kemudian selanjutnya, nah dalam pengendalian kita harus membuatnya secara spesifik. Jangan sampai hanya kita tulis dengan eliminasi, substitusi gitu, tidak. Tapi harus kita langsung munculkan tindakan eliminasinya apa, tindakan substitusinya apa, tindakan rekayasa engineeringnya apa, itu kita munculkan. Contoh yang pertama, tadi pada saat orang tersebut mengambil batang besi yang digerinda, maka di situ yang terjadi ya pengendalian yang ditetapkan satu, mematuhi SOP pekerjaan menggerinda. Nah, jadi kita tulis, berarti pengendaliannya yang ditetapkan adalah pengendalian administrasi, yaitu membuat SOP. Kemudian yang kedua, dalam hal dia memegang besi, si pekerja harus menggunakan sarung tangan kulit dan juga sepatu safety. Karena tadi ada bahaya yang muncul adalah dia bisa terkena luka sayat dari bagian tajam besi dan juga besinya bisa menimpa kakinya. Sehingga APD-nya adalah sarung tangan kulit dan sepatu safety. Nah, itu. Kemudian pada gambar kedua kita lihat di sana gambarnya sudah agak berubah. Jadi kita lihat orangnya sudah pakai face shield ya. Orangnya pakai face shield untuk pelindung muka dan mata. Kenapa? Karena tadi ada bahaya berupa serpihan-serpihan logam dan juga debu. Nah, terus kemudian kita lihat ada bentuk rekayasa engineering yang dibuat di situ, yaitu dengan memasang local exhaust. Ya, memasang local exhaust. Local exhaust itu dipasang dalam hal untuk menarik serpihan-serpihan logam dan juga debu yang berterbaran dari hasil menggerinda. Ditarik dengan menggunakan udara dan dibuang keluar, sehingga tidak sampai memercik ke pekerja. Seperti itu. Pekerja sudah kemudian ditentukan bekerja harus pakai lengan pendek dan bekerja harus menjaga jarak pada saat melakukan proses penggerindaan supaya tidak terkena putaran gerinda. Nah,
Dari tahapan-tahapan ini, dari bahaya-bahaya ini, kemudian dilakukan pengendalian, dan pengendalian ini kemudian dimunculkan di kolom yang ketiga, yaitu tindakan pengendalian. Nah, kita perhatikan di kolom pengendalian SOP, APD, kemudian rekayasa engineering-nya, pemasangan lokal exhaust, dan lain sebagainya, itu dimasukkan ke dalam kolom pengendalian risiko di bagian yang terakhir. Nah, sehingga dalam hal ini ya kita lihat memang kolomnya menjadi lebih lebar lagi karena ada satu bahaya yang kemudian bisa ditanggulangi dengan beberapa tindakan pengendalian. Ingat, dalam pembuatan CSA ini tulis yang rapi ya, atau ketik yang rapi, terus kemudian jangan sampai membingungkan ya bahasanya, dan itu harus urut seperti itu. Sehingga ini nanti memudahkan dalam hal melakukan komunikasi CSA kepada pekerja. Oke. Kemudian selanjutnya tinjauan ulang CSA. Bagaimana tinjauan ulang CSA itu dilakukan? CSA itu bisa ditinjau ulang pada saat proses investigasi kecelakaan kerja. Nah, adanya CSA untuk suatu pekerjaan tidak menjamin pekerjaan tersebut pasti safe. Karena CSA ini hanya berupa dokumen, di mana setiap dokumen itu akan efektif apabila memang komitmen dalam melakukannya itu benar-benar dilaksanakan. Kalau tidak, ya akibatnya tetap aja bisa terjadi kecelakaan. Nah, sehingga dalam proses investigasi kecelakaan, kita dapat menilai efektivitas CSA tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu apabila melakukan pelatihan CSA maupun pelatihan terkait dengan suatu pekerjaan. Nah, kita bisa review CSA yang sudah ada, itu apabila kita melakukan pelatihan CSA maupun pelatihan pekerjaan yang dilakukan. Contoh misalkan penggerindaan, pengelasan, maka di situ kita latih mereka, kita tunjukkan CSA-nya. Nah, kemudian apakah CSA-nya kurang sempurna dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian dibuat. Dan yang terakhir, tinjauan ulangnya yaitu dilakukan apabila terjadi perubahan pada pekerjaan atau pada tahapannya, atau mungkin ada modifikasi yang dibuat seperti itu. Sehingga dalam hal ini ya CSA akan dijadikan sebagai pembanding apakah perlu disempurnakan atau tidak. Nah, ini tinjauan ulang CSA. Apakah tugas kita sudah berakhir kalau kita sudah membuat CSA? Belum. CSA tidak akan bunyi apa-apa kalau CSA tidak dikomunikasikan. Sehingga dalam hal ini, CSA wajib hukumnya dikomunikasikan sebelum pekerjaan dimulai, melalui briefing, melalui meeting, atau melalui training, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, CSA disampaikan pada media-media yang mudah untuk dilihat dan pada lokasi yang strategis, sehingga pekerja dapat dengan mudah mengakses CSA. Dan yang ketiga, CSA juga jangan lupa dipasang di area kerja, sehingga memudahkan bagi siapapun yang melakukan inspeksi keselamatan di situ dapat menjadikan CSA ini sebagai pembandingnya. Nah, oke, seperti itu. Nah, baik. Dalam hal ini pembahasan CSA telah selesai. Tugas Anda adalah pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan saat ini pada pekerjaan real Anda, pilih salah satu untuk dibuatkan CSA-nya. Ingat, dalam membuat CSA tadi, perhatikan mana yang masuk dalam kriteria pekerjaan yang dibuat CSA atau yang tidak. Nah, kemudian Anda buat CSA-nya lengkap, jangan lupa tahapannya minimal 5, maksimal 10. Seperti itu. Oke, baik. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan hubungi admin. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.